Selamat malam kepada teman-teman kita semua. Tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan dan waktu yang indah pada malam hari ini, sehingga kita bisa bertemu pada malam hari ini, pada malam KKR wilayah pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Endushan Fiat Ulireke. Saya biasa dipanggil Shaun. Malam ini, saya akan membagikan firman Tuhan yang singkat dengan judul Penebusan. Manusia tak berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu, Tuhan tidak dapat tinggal bersama-sama dengan manusia seperti awal mulanya. Tentu kita tahu bahwa nenek moyang kita dahulu yang pernah hidup di dalam Taman Eden, yaitu surga yang begitu indah, akan tetapi jatuh ke dalam dosa akibat godaan iblis berupa ular melalui Hawa. Dan nama manusia itu adalah Adam. Karena Adam tak berdosa, maka keturunannya pun juga ikut berdosa. Dan upah dosa yang paling mengerikan di mata manusia adalah kematian. Dan kematian membawa antar perpisahan di antar keluarga. Contohnya, seorang suami meninggal dunia, istri dan keluarganya ditinggalkan oleh suaminya. Sehingga istri pun berduka cita karena kematian suaminya. Jadi kematian membawa duka cita ke tengah-tengah manusia. Karena manusia tidak berdosa, maka manusia di bawah kutuk dosa, dan ia tidak dapat melepaskan diri sendiri dari dosa dengan usahanya sendiri. Sehingga manusia memerlukan seorang penebus yang tidak berdosa. Kalian mungkin pasti bertanya-tanya, siapakah penebus itu? Tuhan mengutus nabi-nabinya kepada kita agar kita dapat mengetahui pekabaran Tuhan. Dan salah satunya adalah Nabi Yesaya. Karena Yesaya 59 ayat 20 berkata, dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu siapakah penebus itu? Karena nyata dalam Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi nyata bahwa penebus itu adalah korban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Kita tahu pada zaman Israel dahulu, setiap kali ada orang yang berbuat dosa, mereka harus datang kepada imam dengan membawa seekor domba yang tidak boleh bercacat dan gak boleh kotor. Domba itu harus bersih banget, dan gak satu pun kotoran pun nempel pada domba itu. Karena nanti domba itu akan dipersembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni dosa bangsa Israel. Namun setelah Yesus ada, Yesus menghapus semua korban-korban, domba-dombanya apa segala macam dihapuskan oleh Yesus. Karena di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29 berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dalam 1 Petrus 1 ayatnya ke-19 berkata, dengan darah Kristus yang mulia, darah anak domba yang tidak bercacat dan yang sempurna. Yesus hanya mati satu kali bagi manusia. Dan Yesus cukup mati satu kali. Dan darahnya tertumpah bagi semua manusia di dunia ini. Karena dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena nyata, Tuhan tidak mengasihi orang Advent saja, atau orang Indonesia saja, tetapi Ia mengasihi semua orang bangsa Perancis, Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, Jepang, Cina, semua Ia kasih.
Bahkan Tuhan juga mengasihi semua agama di dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, Yesus, tidak akan binasa, akan boleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Teman-teman sekalian, hidup Yesus penuh penderitaan. Tapi Yesus memaafkan musuh-musuhnya yang menyalibkan dia. Karena saat Yesus akan mati waktu disalib, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi, Yesus memberi contoh kepada kita. Kita pun juga harus mengikuti contoh Yesus. Kadang-kadang kita difitnah, diejek, dibenci, atau tidak diterima, Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu." Akhirnya, dalam penyaliban Yesus, kita jadi memperoleh kasih karunia Allah. Roma 6 ayatnya ke-23 bagian B. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan mengutus anaknya untuk mati di kayu salib menebus dosa kita semua. Tinggal pilihan di tangan kita. Terima kembali Yesus atau tidak. Kenapa? Karena Yesus menyerahkan seluruh tubuhnya untuk memperbaharui hidup kita semua. Jadi dengan firman ini yang boleh kita dengar pada malam hari ini, boleh kita semua mengetahui bahwa Tuhan mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, agar mati kayu salib menebus dosa-dosa kita semua. Dan Yesus mati, gak ada lagi korban domba apalah segala macam itu. Karena Yesus cukup satu kali mati bagi manusia. Dan kita pun sekarang ini gak boleh juga menyalahkan Yesus dengan perbuatan jahat kita. Jadi biarlah dengan firman Tuhan ini boleh membawa berkat bagi kita semua melalui kematian Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.